Jadi kabupaten kita mau dinilai tentang kebersihan lingkungan, yaitu Adipura, dan salah satu komponennya adalah sekolah. Sekolah yang ditunjuk diantaranya adalah SMP Negeri 1 Trenggalek. Bapak Ibu, terkait dengan itu maka hari ini kami juga akan membacakan untuk penanggung jawab, akan membacakan yang pertama Ketua Pak Tri Harmanto SPD, Sekretaris Bu Elisa Margawati, Bendara Bu Ismi Rohatin. Kemudian di sini ada 29 folder ya Bapak Ibu. Jadi ada 29 koordinator yang harus membidangi. Yang pertama rencana GPBLHS. Ini Bu Sailendra langsung. Yang kedua pihak yang terlibat dalam penyusunan RGPBLHS, ini juga di koordinator Ibu Sailendra. Kemudian dokumen 1 yang memuat GPBLHS ini di koordinator oleh Bu Ingrid Lela. Kemudian aspek penerapan PRLH yang diintegrasikan dalam RPP ini Pak Deki. Kemudian jumlah RPP yang mengintegrasikan aspek penerapan PRLH ini Bu Ingrid Lila lagi. Jadi ini masih satu kesatuan Bapak Ibu di bidang kurikulum. Kemudian yang nomor 6 Bu Siti Mundiroh, unsur warga sekolah berpartisipasi dalam kegiatan. Yang ketujuh upaya pemeliharaan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase sekolah ini Bu Asti. Kemudian yang ke-8 terpeliharanya kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Jadi di sini memang sama tapi ada unsur upaya dan pemeliharaan. Ini Pak Atmadi. Kemudian yang nomor 9 Bu Ani sebagai koordinator upaya pengurangan timbulan sampah dan penggunaan ulang barang sampah. Ada reduce dan reuse. Kemudian yang ke-10 upaya daur ulang sampah, ini Putri Wahyu Handari. Kemudian nomor 11 pihak yang terlibat dalam pemindahan sampah dari sumber ke tempat pengolahan sampah di sekolah. Ini ada bank sampah, tempat pengomposan dan lain-lain, ini Bu Sujiati. Kemudian jumlah timbulan sampah ini juga masih Bu Sujiati karena terkait. Yang nomor 13 kegiatan penghijauan yang dilakukan di sekolah ini Bu Iin, termasuk proyeknya yang di depan itu ya Bu Iin ya, nanti bisa kita perbaiki lagi. Berpartisipan dan pembibitan pohon ini Pak Sukarti. Yang kemarin Pak Karti, Pak Kirno itu beli benih apa itu? Itu bunga yang bagus. Kalau memang nanti hasilnya bagus bisa kita belikan Pak untuk yang di taman-taman depan. Kemudian untuk kegiatan jumlah pohon tanaman yang di taman dan dipelihara ini Bu Mimin. Kemudian upaya konservasi air yang dilakukan jadi di sekolah dan lingkungannya ini Mbak Rizka. Jumlah kader adiwiyatanya berapa? Itu diisi dengan angka. Terus yang kedua yang ditanyakan jumlah keseluruhan peserta didik juga nanti dituliskan dalam bentuk angka di folder itu. Terus yang lain nanti di link Google Drive-nya nanti ada folder penyimpanan bukti, itu nanti mungkin yang secara teknis di Bu Salindra, tetapi ini mungkin yang perlu kita ketahui untuk jumlah kader adiwiyata itu yang ditanyakan berapa nanti juga kita tanya. Jadi di samping kesenian semuanya juga diharapkan di karya-karya inovatif yang termasuk mungkin karya ilmiah dan sebagainya. Yang berikutnya aksi penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar, ini Bu Heni Wuryani. Kemudian kondisi kebersihan di lingkungan sekitar sekolah, ini Pak Kirno. Kemudian pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar sekolah, ini Bu Ana. Jejaring kerja dan komunikasi antar sekolah, antar warga sekolah dan dengan saya untuk bagian
kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase. Ini mengusulkan Pak Muji ya. Di sekolah kita kan itu tidak bersih, ya. Terutama yang bagian atas dekat toilet sama bagian depan lab. Ya. Jadi kami mengusulkan itu nanti bagaimana caranya supaya tetap bersih. Terus yang sudah kotor-kotor itu bagaimana seharusnya kan harus dicat ulang supaya nanti kelihatan bersih. Karena kelihatan sekali kotor, banyak tai kelelawarnya. Ya. Jadi mohon ini untuk tahun depan ada pengecatan untuk bagian-bagian yang kotor supaya bersih. Terima kasih. Kalau seperti tahun yang kemarin itu kan, kalau nggak salah Pak Keno dan saya juga, itu apakah tugasnya masing-masing kader itu berbeda seperti dari tahun yang lalu atau ada perubahan? Kemudian masing-masing folder itu kira-kira yang paling bagus itu anaknya itu berapa jumlah dalam kader? Nanti saya minta fotokopi untuk saya karena dari ini saya tidak dibagi sama Bu Sailendra. Jadi nanti sekalian per folder itu tugasnya apa. Jadi nanti saya akan mudah untuk komunikasi dengan anak-anak. Oh ini bagian ini saya tunjukkan ke folder A pembinanya siapa, folder B pembinanya siapa dan lain sebagainya. Terima kasih. Teman-teman, kalau saya gini, lagi pun pasang jaring, terus mau dijaring putih, ya nanti jaringnya ini dibredeng wonten ngajengi yang wonten ngajengi wonten. Jadi selama itu pakai jarum putih, jaring yang kita gunakan digunakan petani untuk jaring manuk. Itu kan ada warnanya yang putih itu. Tapi anak-anak kok seberak mau udah gitu. Iya, jadi nanti kita tarik dari yang sebelah barat sampai ke timur itu dijaring semua partai. Jauh dan kelihatan. Terus budi monggo, ini kok menyangkut kebijakan itu Pak Mir monggo. Dan terkait dengan pajak saya Pak. Terkait dengan pajak saya itu kan kemarin di bawahnya baratnya ruang TU kan ada taman yang 2 yang rusak itu ya. Oh iya. Parah itu kan. Itu gimana? Terus yang kedua terkait dengan tanaman atau bibit yang kemarin bunga soka itu kelihatannya sudah habis ditanam. Jadi sudah habis lagi itu ya. Terus kemarin ada juga yang buah-buahan itu rencana kita tanam ternyata juga sudah nanti semua yang ada di bawah pun apa itu, sehingga sudah tidak ada stok untuk melakukan penanaman gitu ya. Kemudian nanti seandainya di belakang nanti akan dibuat kebun sayur, maka ya kita nanti akan melakukan seperti kemarin ada lomba per kelas atau gimana untuk menanam sayur itu nanti ya. Sayur, tetapi karena ini musimnya belum musim penghujan kan mati. Iya, jadi nanti kita melakukan itu setelah mungkin hujannya sudah datang, mungkin semester 2 tuh nanti bisanya. Saya kira itu terkait dengan penanaman pembibitan. Terima kasih tadi. Senar tali darat. Iya, senar pancing itu loh. Si putih berarti. Iya, itu. Itu dipasang katanya bisa aman. Itu kan di teras itu kan jarang kan dagatan, mungkin dia dagatan nabrak gitu. Itu bisa gitu ya. Tentang kader bahwa nanti anak-anak yang terkait dengan kader persampahan itu betul-betul memberikan anak-anak memberikan penyuluhan ke teman-temannya dalam satu kelas bagaimana mengelola sampah yang ada di masing-masing kelasnya, terutama membuang sampah jangan sampai di luar jendela seperti yang diketahui beberapa tahun kemarin atau kemarin saja yang tim Adipura berkeliling itu masih
banyak menemukan sampah di bawah jendela kelasnya masing-masing. Jadi harapan saya yang tim persampahan ini mohon nanti kader adiwiyata kelasnya betul-betul bisa berfungsi dan bisa kalau bisa memvideokan, membuat video terutama Bapak Ibu guru yang di dalam mapelnya itu mengolah sampah. Ada kegiatan kan ada beberapa kegiatan mengolah sampah atau daur ulang sampah atau hal lain yang terkait dengan persampahan. Mohon untuk membuat satu video yang nanti dikirimkan ke tim kami sebagai bahan untuk kita mengunggah Ibu guru terkait. Jangan sampai ada anak-anak yang bisa untuk bebas membeli jajan di luar sekolah selama dalam proses pembelajaran. Itu harapan kami sehingga nanti sampah plastik maupun botol-botol itu tidak zero plastik, itu betul-betul bahwa sekolah kita bisa zero plastik seperti yang dicanangkan dan Adiwiyata Nasional kemarin. Apalagi kita harapannya Adiwiyata Mandiri itu karakter yang di Adiwiyata Nasional itu sudah benar-benar diterapkan oleh seluruh warga sekolah, baik itu anak-anak, bapak ibu guru, karyawan maupun pihak-pihak terkait yang ada di sekolah. Ini bertanya untuk teknis cara kerja kader. Apakah begini nanti mohon Bu Sailendra koreksi. Nanti setelah para kader sudah terbentuk, itu kemudian saya kenalkan para kader ini dengan Bapak Ibu guru Pokja masing-masing. Nah, dari perkenalan ini kemudian nanti monggo antara Pokja, Bapak Ibu guru dan kader yang telah terpilih di dalam Pokja tersebut, mohon dikoreksi atau barangkali ada masukan dari Bapak Ibu tentang cara pemilahan sampah. Nah, untuk pemilahan sampah sendiri sebenarnya anak-anak itu kalau tidak dibarengi dengan adanya lomba ataupun hal-hal yang mepet lah, itu tidak akan muncul sebenarnya. Jadi kalau bisa lomba kebersihan kelas yang tiap minggu itu diadakan kembali. Nah, lalu meninjau juga menanggapi dari anak yang tadi mengenai tentang pembelian makanan di luar. Sebenarnya anak-anak itu sadar kalau hal tersebut tidak diperbolehkan, tetapi anak-anak juga merasa kalau harga-harga di kantin kita sendiri masih cukup mahal. Jadi terutama untuk harga minuman, karena ini saya pernah sendiri untuk harga fruity kemasan yang kota itu di Maret cuma 3.000, sedangkan di sini 5.000. Jadi sedangkan di harga minimarket sendiri cuma 3.000, kok di kantin sekolah kita bisa menjadi 5.000. Lalu ada juga untuk harga air mineral itu biasanya kan cuma rata-rata 3.000, tapi di kantin kita menjadi 4.000. Jadi mungkin itu yang menjadi beban bagi anak untuk memilih membeli minuman di luar kantin sekolah. Terima kasih. Jadi kendala saya sudah perintahkan satpam dan juga teman-teman olahraga juga kami himbau. Ini kendalanya di situ memang masih ada anak yang olahraga membuat atau mencari kesempatan di situ, gurunya mengizinkan. Ini yang menjadi PR kami, nanti akan kami tangani juga betul. Di samping juga ada beberapa anak yang dengan sembunyi lewat pagar. Ini juga kami ketahui berapa dan kami sudah instruksi ke satpam juga untuk dicermati. Insya Allah ini sudah baik ya Pak Muji, sudah ada. Cuman masalah kita sampah itu banyak membeli dari luar. Yang memang di kantin kita sudah tidak ada. Ini membeli dari luar dengan menjinjing kresek penuh dengan plastik-plastik juga di dalam. Dan mereka membuangnya juga kurang maksimal. Artinya tidak di tempat sampah, tidak di tempat yang semestinya. Ini memang menjadi PR kita, sehingga tadi saya setuju bahwa roh itu harus ditanamkan. Jadi punya kesadaran memilah sampah, membuang sampah pada tempat
Kalau itu terjadi, insya Allah sudah. Nah, ini memang PR kita. Kemudian yang kedua dari anak-anak, ini nanti kami akan memberikan masukan dari kamu ke pengelola koperasi untuk dicermati. Harga yang 3.000 jadi 5.000 itu jenisnya sama, volumenya sama, persis. Sama persis. Untuk yang kan beda-beda. Jadi minuman kota itu kadang ada yang teh kota, ada yang fruity. Yeah. Untuk yang fruity sendiri itu kemasan 250 ml. Untuk harga di luar itu cuma 3.000. Nah, tapi untuk teh kota itu lebih dari 250 ml kan wajar kalau gini, jenisnya sama ya, persis ya. Sama persis. Persis, oke. Itu nanti bisa jadi masukan untuk saya untuk memberikan masukan ke pengelola. Jadi itu. Terus air mineral biasa di luar 3.000, di kantin 4.000. Itu di luar di mana Mas? Di luar sekitar kita sini. Semua toko rata-rata 3.000. Oke. Kalau di stadion itu 4.000 ya. Terus kalau nasi bungkus gimana? Nasi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma minuman yang dikemas. Oke. Itu nanti akan kami koordinasikan dengan pihak koperasi. Terus kemudian juga Bapak Ibu, kenapa kita membuat kebijakan? Coba Mas Anda duduk dulu diperhatikan. Coba kita buat kebijakan tidak boleh beli di luar ketika KBM. Ini jelas. Bukan berarti kita mematikan orang luar, enggak. Setelah kita kelola, hasilnya cukup signifikan. Terutama bisa membantu Bapak Ibu yang ada di sekolah kita nunut jajanannya dan sebagainya. Itu sudah bisa masukan yang luar biasa. Yang pertama, yang kedua, hasilnya itu bisa untuk kegiatan sekolah yang tidak bisa tercover SPG. Contoh kemarin di Bu Mimin Bu Mimin itu kemarin? Iya, PMR itu kan tidak teranggarkan di RKS. Kemudian jaranan Bu Reni, Pak Muji itu juga hal-hal yang seperti itu ternyata bisa kita cover, kita tutup oleh kantin. Dan juga untuk Bapak Ibu guru juga ada hal-hal yang bisa kita sampaikan ke jenengan. Dan program yang akan datang ini kami bocorkan, kami nanti harus mengangkat guru, terutama bahasa Jawa yang tidak ada gurunya. Ini kami perkirakan ada beberapa guru yang kami angkat, tapi kami tidak boleh mengangkat. Akhirnya caranya MOU dengan komite, dan kemudian dibiayai oleh komite. Yang terjadi banyak permasalahan yang dibiayai oleh komite, banyak wali murid yang tidak setuju, lapor ke dewan, sekolah dipanggil, jadi masalah, digagalkan. Kami akan mencoba dana untuk guru yang akan kita MOU itu nanti kita ambil dari kantin, sehingga itu tidak akan menimbulkan hal yang memang benar. Memang makanya anak-anak kita maksimalkan beli di kantin, karena nanti Bapak Ibu guru yang saya angkat, kalau sekolah ngangkat nggak boleh, tapi komite membantu Bapak Ibu guru yang harusnya 40 jam maksimal dimaksimalkan. Tapi kalau saya lihat Bapak Ibu guru yang sudah sepuh-sepuh 40 jam kelenger, rong dino melebu, sedino tidak melebu karena sakit, repot malah nanti. Maka itu komite juga memahami itu, sehingga kami membuat kebijakan harus beli di sekolah itu memang menindaklanjuti atau menyambung apa yang sudah tadi dibicarakan oleh kita. Tidak ada masalah karena diolah demikian rupa bersama-sama. Yang sulit itu adalah aksi nyata. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai warga sekolah itu baik guru, TU, anak-anak itu marilah kita merasa memiliki sekolah ini. Jadi sekolah ini adalah milik kita, sawah ladang kita. Marilah kita kelola, kita pelihara, dan kita tingkatkan. Terkait dengan itu, ini yang sering saya jumpai. Yang pertama adalah menanamkan
rasa cinta terhadap sekolah kita. Anggap sekolah ini adalah rumah kedua. Dengan begitu kita akan ikut memelihara apa saja yang ada di sekolah ini. Contoh, ketika saya berkeliling ke semua pojok sekolah, ini pintu kamar mandi, nah ini tas didandani jebol, grendel, kemudian wastafel keran. Saya kira kalau pemakaian itu sewajarnya itu bisa tahan lama atau awet. Jebolnya itu mungkin ditendang atau ada yang ganggu fungsi didobrak dari dalam atau dari luar, seperti itu. Ini di awal, ini mohon nanti ketika kita MPLS ini memberikan bekal pada seluruh pengurus OSIS dan MPK untuk mengajak seluruh anggota sekolah ini ikut memelihara apa saja yang ada di sekolah, karena ini semua adalah milik kita. Tuh. Kemudian berikutnya, saya masih sering menjumpai kalau di bukan ruang kelas, di lab atau di ruang band atau di ruang apa saja, seringkali kalau membawa makanan dari luar, jus, jajan dan sebagainya, itu seringkali bekasnya itu ditinggalkan di tempat, tidak dibawa keluar atau dibuang di tempat sampah. Ini kalau kita tidak menyadarkan diri kita dan anak-anak, ini akan terus. Di lab juga demikian, kulit permen bisa diselempitnya yang ngisor di dot, itu juga sering terjadi. Jadi ini adalah penanaman sikap dari awal. Kalau dari awal ketika MPLS itu kita berikan edukasi tentang hal-hal yang seperti itu, saya kira itu sebagai solusi paling tidak mengurangi, dan lambat laun akan terbiasa sekolah kita menjadi sekolah yang benar-benar adiliata dalam aksi nyata. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jadi marilah kita merasa memiliki sekolah ini, anggap sekolah ini adalah. Saya duduk dengan Pak Kadi. Setelah saya lihat ada berita yang dibagikan itu kok folder 13, 14 itu kok sama, berkaitan dengan kegiatan penanaman intinya. Apa ini nanti bedanya saat kemudian sebenarnya dalam penanaman ini apa inovasi dari sekolah ini yang masuk dalam GBPR apa namanya BPRH, lupa saya itu harusnya kan sudah tercantum di sana, sehingga kami di lapangan tinggal ini loh yang harus dikerjakan, seperti itu. Mungkin seperti itu. Oh ya, ini berkaitan dengan lomba kebersihan kelas. Kalau saya perhatikan kemarin itu sudah berjalan baik. Cuma saya bayangkan kemarin itu begini. Dalam setiap pekan itu kelas-kelas yang bersih, katakanlah nanti dikasih bintang kecil aja, bintang hijau misalnya. Untuk yang sedang dikasih warna kuning katakanlah. Untuk yang kotor nanti dikasih warna merah katakanlah. Itu cukup kecil-kecil saja. Nanti dipasang di mana? Dalam satu semester itu diakumulasi. Nanti dapat bintang yang hijau paling banyak, berarti kan juara umumnya. Yang bintang kuning berapa nanti? Saya perkirakan gitu. Ternyata kemarin tidak seperti itu. Nah, itu aja, makasih. Karena nanti siapa yang keluar jadi juara umum?